Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bajinda Prameswari, akhiran NIM 20. Saya Tuan Fadam Prasetya, akhiran NIM 026. Jadi kami akan membawakan materi tentang dinamika keluarga ya. Ya. Apa sih dinamika keluarga menurut Dinda? Jadi ini dinamika keluarga itu biasanya tentang gimana cara dalam keluarga itu berkomunikasi, terus saling berinteraksi juga sama menjalankan hubungan sehari-hari ini. Terus biasanya setiap keluarga tuh punya pola yang berbeda-beda, dimana kayak mereka ngobrol, cara nyelesain masalah, terus dari sama peran-peran yang ada dalam rumah kayak tanggung jawab gitu. Terus apa aja sih jenis-jenis struktur keluarga yang umum yang pernah Dinda temui? Kalau struktur keluarga tuh dimulai dari keluarga inti ya, biasanya dari keluarga yang dalam rumah itu aja ada ibu, bapak, sama anak-anaknya. Terus ada keluarga besar itu udah lengkap, ada nenek, kakek, paman juga gitu. Terus ada juga yang single parents, biasanya tuh kan ada karena masalah keluarga, jadi kan cuma satu orang tua aja di rumah, entah itu ibu atau ayah. Ada juga keluarga yang campuran tuh biasanya dari ada keluarga yang udah terpisah terus nyatu lagi tapi dengan orang yang berbeda gitu. Jadi sama-sama ada bawaan, kayak misalnya ada seorang ibu sama seorang ayah nih beda keluarga terus nyatu, dia sama-sama bawa anak, itu biasanya jadi keluarga campuran gitu. Itu termasuk campuran enggak kalau cerai terus nikah sama orang lain kan? Nah itu kayak gitu biasanya broken home kan. Nah itu tuh. Terus menurut Dinda nih peran-peran masing-masing anggota keluarga nih kayak anak, ayah, ibu itu gimana sih peran? Peran-perannya itu biasanya orang tua nih kan jadi panutan sambil kasih nilai-nilai yang apa ya, yang harus emang diterapkan di dalam rumah ya, biar orang-orang dicontoh sama ya, anak-anak, terutama anak-anaknya biar nggak salah arah kan. Kalau orang tuanya udah salah pasti ikutan tuh anaknya. Jadi ada juga anak yang berusaha nggak ngikutin orang tuanya tapi minim nggak sih ya, sedikit jadi kita juga sebagai anak ada peran kayak sama orang tua gitu. Komunikasi sama orang tua yang baik kan, itu aja sih. Terus apa sih pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga? Kalau komunikasi terbuka Ya. Kalau kamu di rumah ini nggak sih kayak komunikasinya terbuka sama orang-orang rumah, kayak selalu cerita gitu biasanya sehariannya habis ngawain aktivitas, terus ngumpul-ngumpul di meja makan mungkin sambil cerita-cerita kegiatan apa aja sih sehari-hari gitu. Saya komunikasi terbuka sih kayak gitu menurut saya. Kayaknya udah jarang dilakuin kayaknya ya. Soalnya ya, ada teknologi kadang, kayak HP gitu. Iya kan sibuk sendiri-sendiri kan, sibuk sama dunia sendiri, jadi agak jarang sih. Kalau menurut kamu ada nggak sih konflik di keluarga itu? Kayaknya selalu ada sih, setiap keluarga, semua keluarga kayak masalah tentang apa gitu. Kamu misalnya anaknya ngerokok dimarahin, kamu ini apa nih gini-gini nggak bahaya tahu. Anaknya ngelawan terus cekcok yang dilakuin. Dari masalah itu biasanya ada solusi nggak sih? Kayak kan kamu nih cowok, biasanya kan awal-awal cowok nih kadang suka dimarah gitu kalau ngerokok. Pasti gitu dimarah, pasti dimarah. Semua orang tua kayaknya marah. Terus jadi solusinya itu kayak gimana? Solusinya kayaknya bilangin baik-baik gitu. Kamu nggak boleh gini, bahaya tahu. Oh, kamu pernah berarti? Pernah. Terus kalau apa aja sih menurut kamu nilai-nilai yang ngaruhin keluarga itu, kayak ya dari perilaku gitu atau apa, ada nggak? Biasanya kan kalau dalam keluarga itu suka disinggung dikit, kalau perilaku agak melenceng gitu dikit pasti disinggung gitu. Menurut kamu ada nggak
yang pengaruhin hal kayak gitu? Ya pasti ada kayaknya. Oke, kalau dalam keluarga ini kan biasanya ada, di dalam keluarga ini ada nilai sama tradisi nih biasanya. Dari kamu nilai-nilai apa aja sih yang biasa ada dalam keluarga tuh, kayak apa aja? Nilai-nilai yang ada dalam keluarga yaitu kayak harus jujur gitu, tanggung jawab ya dengan keluarga, kerja keras, kasih sayang dan sesama anggota keluarga, dan saling toleransi gitu. Misal kalau dalam keluarga ada yang berbeda agama gitu kan, ada yang masuk Islam, ada yang masuk Hindu gitu kan, harus saling toleransi Ya. ya. Ada di Kerja keras nih. Kayaknya kamu setuju gak sih sama statement lelaki bekerja seumur hidup? kayaknya itu setuju banget sih menurut saya. Karena kan ya kita dituntut tuh harus, laki-laki dituntut harus punya uang gitu ya, baru dilihat sama orang, apalagi sama cewek gitu kan. Ya. Kalau tradisi Dalam ada keluarga nggak ya. yang Kalau tidak khusus gitu dari keluarga kamu? di keluarga saya sendiri ada tradisi lucu gitu, Apa tuh? kayak misalnya kakak naik SMA gitu, saya masih SMP, ada baju-baju bekas SMA gitu kan. Berguna Ya dikasih biasa sama tuh. saya biar nggak beli baru kan, ya lumayan hemat gitu. Iya sih. Baju sehari-hari kayaknya juga iya. Baju sehari-hari juga ya. Ada lagi tradisi-tradisi yang emang biasa terjadi gitu di Keren. keluarga kamu? Anu sih juga kayak nikah ngeloncatin kakak gitu ya, itu kan bukan dilarang sih, nggak dibolehin gitu ya, ya. sebagian besar nggak itu kan ada tuh yang setuju, gimana tuh kamu? Tergantung kakaknya sih, kalau dia ikhlas itu bagaimana dia diduluin sama dia nggak apa-apa Ada kayaknya uang ya. Nggak dikasih loh. Kayak uang ya. Ini saya juga sebagai kakak, kalau punya adik, kalau dia mau nikah nggak apa-apa juga saya diloncatin gitu menurut saya pribadi sih ya. Oke. Terserah dia. Kalau menurut kamu bisa nggak sih kalau gitu dipengaruhi sama lingkungan sosial di sekitar gitu, kayak pengaruh eksternal lah di luar keluarga? Bisa banget sih, kayak dalam lingkup kerja gitu, kuliah, apalagi kayak di tetangga ya gitu kan, dapat mempengaruhi gitu. Gimana tuh biasanya? Ngumpul-ngumpul sama tetangga gitu, Terus kayak ngobrol-ngobrolan yang negatif gitu, bisa mempengaruhi kita dengan anggota keluarga yang lain. Ada juga teknologi juga ngaruh terlalu sering ya, kayak zaman modern kan ada HP gitu kan, kita selalu ya sibuk sendiri nonton TV gitu. Interaksinya kurang gitu, jarang komunikasi. Komunikasinya lewat HP aja ya, Hmm. kayak kurang nggak sih? Kurang. Oke, terus kalau menurut kamu di keluarga itu bisa berubah nggak sih kehidupannya? Bisa Dari faktornya apa? tuh banyak sih, kayak Contohnya? perceraian gitu kan, Oh, iya, antara anak ya, antara anak sama ibu atau sama bapak, bingung nggak mau milih siapa juga ya. Kadang ada anak yang tinggal Sama nenek. neneknya, biasanya tuh gitu ya. Juga faktornya juga banyak sih, kayak kelahiran anak juga kan, kayak menambah kebahagiaan baru, Oh, iya. menambah tanggung jawab juga. Biasanya pasangan baru Ya, kan sebagai banyak orang tua. konfliknya, tiba-tiba ada anak. Hmm, Jadi, beradaptasi ya, lagi. oke. Ada Jadi juga lagi? kematian keluarga juga ngaruh. Ngaruh. Iya, jadi sepi gitu ya. Ya suasananya. sepi, bisa hambar banyak. Kayak tidak seperti sebelumnya. Nggak kayak sebelumnya. Oke. Kalau pindah rumah ngaruh nggak sih? Menurut Yang kamu? ngaruh sih menurut saya, soalnya kan harus beradaptasi lagi dengan lingkungan baru, dengan tempat baru, dengan tetangga baru. tetap. Soalnya tumben sana kan, harus mengikuti peraturan yang ada di tempat itu. Iya, di dalam rumah pun pasti agak beda ya. Iya, Suasana rumahnya beda. suasananya juga baru juga. Oke. Jadi dari itu semua tuh tantangan yang kita hadapin di era modern dalam berkeluarga ini apa aja sih? Yang pertama
Gimana pertanyaannya? Tantangan dalam keluarga nih di era modern biasanya ada apa aja, kayak mungkin dia berselisih antara generasi gitu kan, Oh iya, beda-beda biasanya puluhan tahun gitu. terus suka cekcok kan biasanya sama orang tua gitu. Iya. Oke, dari semua itu tuh gimana sih, ada nggak sih kamu punya saran biar keluarga kita tuh tetap harmonis, tetap gimana, kayak enak aja gitu di komunikasinya? Menurut saya tuh yang pertama tuh komunikasi yang baik. Selalu Komunikasi komunikasi, itu penting ya? yang penting banget. Selalu komunikasi dengan anggota keluarga yang lain kayak ibu, bapak gitu. Antara keluarga dah gitu ya. Antar keluarga biar nggak miskomunikasi. Tapi kan kebanyakan sekarang tuh komunikasinya kayak lewat HP gitu. Iya, Kurang nggak sih? kurang banget kayak yang tadi kita bahas kan. Heeh. Gara-gara itu udah salah satu penyebabnya teknologi Iya. membuat kita jarang komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Jarang langsung ya. Dan bisa juga membuat keluarga harmonis tuh dengan membuat tradisi positif, kayak anak berani jujur misalnya, orang tua harus apresiasi ya, wih Oke. bagus nih jujur, beliin es krim gitu karena Hal-hal jujur kecil ya. tapi jarang bikin. didapetin sama semua orang ya. Kalau nggak jujur kan nggak Iya. bagus ke depannya, kebiasaan dan kan. kebiasaan kayak mendem-mendem, jadi bohong terus deh. Terus juga mengatasi konflik dengan bijak. Kalau anak ada masalah, orang tuanya turun tangan ikut membantu anaknya gitu. Ya, Ya. Kalau anaknya salah nasihati gitu. Jangan diulangi gini gitu. Ada lagi? Itu aja sih menurutnya. Oke, kayaknya sekian deh materi dari kita malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.